ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu maka setiap detak jantung, tetesan darah, hembusan nafas, bisikan telinga, lintasan pikiran mestilah bernilai ibadah. Betapa enaknya jadi laki-laki, masuk masjid, sholat, ibadah, dengar pengajian, ibadah, mendengarkan khutbah, ibadah, baca Quran, ibadah. Oh, Allah tidak adil Pak Ustadz, kami ibu rumah tangga di rumah sedang hamil tua, tidak bisa baca Quran, tidak bisa ke masjid, tidak bisa berzikir, tidak bisa sholat berjamaah, maka hamil juga ibadah. Tidak ada. Loh, Ustadz kok bilang hamil itu ibadah? Anaknya lahir menjadi anak yang somat. Anaknya lahir menjadi anak yang saleh. Kalau ada bapak yang cuman baca Quran, selesai baca Quran, stop, berhenti. Tapi ibu punya anak penghafal Quran. Meninggal ibu, amal bapak yang tadi rajin baca Quran, stop. Tapi ibu yang punya anak buah dari ibadah, maka anaknya lahir hafal Quran. Orang yang hafal Quran satu hari ngulang hafalan 2 juz, maka 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Ibu meninggal dunia, pahalanya mengalir, betul? Lalu bapak yang ibu tinggalkan, dia beribadah. Apa ibadahnya? Menikah sekali lagi. Menikah juga ibadah. Oleh sebab itu anak-anak muda yang belum menikah, menikahlah. Karena nikah adalah ibadah. Tapi jangan penjelasan ini dipelintir. Nanti ada bapak yang nikah diam-diam. Pas istrinya nanya, teganya kamu mas, kenapa nggak ngasih tahu? Adinda, nikah itu ibadah. Maka kalau ibadah nggak boleh ria, harus ikhlas. Nggak ada yang tahu. Ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "A'linu hadzan nikah." Kalau nikah jangan diam-diam, a'linu, umumkan supaya orang banyak tahu, supaya menjadi syiar. Jangan sampai boncengan laki-laki perempuan menimbulkan fitnah. Kamu bonceng itu siapa? Ini istri saya Pak Ustadz. Kapan kamu menikah? Ustadz enggak kami undang. Kenapa kamu enggak undang saya? Karena waktu nikah kami pakai keyboard tunggal lagu dangdut. Maka acara walimahnya pun ibadah. Karena yang datang waktu itu menerima makanan, menyantap santapan, dan mereka mendoakan, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Disatukan antara kalian, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bi khair. Saat itu tak lagi ada tembok Berlin di antara kalian. Tembok apa maksudnya Pak Ustadz? Ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki perempuan tidak boleh disatukan. Karena kalau sampai mereka bersatu akan lahir anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi setelah menikah, yang sebelumnya haram dipikirkan, yang sebelumnya haram dilihat, yang sebelumnya haram disentuh, maka setelah itu justru menjadi ibadah. Menikah ibadah, punya anak ibadah. Ini namanya ibadah badan. Melangkahkan kaki, ibadah badan. Menghayunkan tangan, ibadah badan. Menggerakkan mulut, subhanallah, subhanallah, ibadah badan. Membuka kelopak mata, ibadah badan. Berpikir tentang ayat Al-Quran, ibadah badan. Ini semuanya ibadah badan. Insya Allah semua yang hadir malam ini sudah beribadah badan.
Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan tadi, betapa setiap lini kehidupan kita, dari ketika kita akan menjelang tidur, pada saat kita tidur, dan pada saat kita bangun tidur, segala aktivitas kita adalah bernilai ibadah. Dan yang paling penting, segala sesuatu yang kita lakukan adalah dicatat kebaikan dan keburukannya. Maka kelak, di hari perhitungan nanti, apa yang kita lakukan akan dipertanyakan. Apakah benar-benar bermanfaat, atau kita justru menyia-nyiakan dalam kehidupan ini. Insya Allah, itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Saya dengar Pak Ustadz, mendengar ibadah badan. Kamu pikir telingamu itu dikasih Allah gratis? Akan ditanya, la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri sampai ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya? Di antara pertanyaan untuk badan, anjismihi fima ablah, telingamu kemana kau pakai? Mendengar pengajian ya Allah. Di mana? Di Masjid Az-Zikra. Az-Zikra Sentul apa Galaksi? Galaksi Bekasi ya Allah. Bekasi apa Bogor? Bekasi ya Allah. Kamu langsung menyaksikannya? Tidak ya Allah. Dari mana? TV One. Memang beda. Allahu Akbar. Matamu kemana kau pakai? Mataku kupakai membaca Al-Quran. Apakah kau menangis? Ya. Kau menangis karena ayat itu bercerita tentang azab neraka? Tidak. Kenapa kau menangis? Karena mataku sudah mulai rabun ya Allah. Tidak lagi jelas mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa. Maka setiap tetes air mata pun bernilai ibadah. Inna sam'a, pendengaran telinga, wal basar, penglihatan mata, wal fuad, hati, pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Siapa yang paling diperas pikirannya selama beberapa hari ini? Panitia. Panitia tidak selera makan selama seminggu ini. Ketua panitia, sekretaris, bendahara, pembina yayasan, siang malam mereka berdoa, ya Allah, jangan sampai acara ini gagal ya Allah. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Mereka berdoa siang dan malam. Apa doa mereka? Ya Allah, sehatkan Ustadz Abdul Somad ya Allah. Sampai acara selesai. Terserah, setelah itu terserah ya Allah. Ini semua adalah ibadah-ibadah. Ibadah itu kan cuma sholat Pak Ustadz. Kalau ibadah itu cuma sholat, maka bapak-bapak dari kepolisian yang membimbing kami dari airport Halim sampai ke lokasi, belok kiri, belok kanan, menunjukkan kami jalan yang benar. Ihdinas siratal. Apakah itu tidak bernilai ibadah? Ibadah. Bapak-bapak dari TNI yang mengamankan acara ini bernilai ibadah. Sahabat-sahabat dari FPI yang mengawal Ustadz, ibadah. Sahabat kami dari panitia yang membawa. Ini acaranya kota besar, kok jamaahnya nggak ada? Rupanya saya dibawa dari pintu belakang. Jamaah di depan sejauh mata memandang, Masya Allah, Tabarakallah. Maka ibadah itu bukan cuman sholat, ibadah bukan cuman baca Quran, ibadah bukan cuman zikir. Yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Apakah itu ibadah? Ibadah. Kalaulah pegawai Pemda, pegawai Pemko, pegawai kantor gubernur, pegawai bupati, pegawai wali kota, semuanya menganggap kerjanya di kantor adalah ibadah, maka mereka khusyuk dalam bekerja sebagaimana mereka khusyuk dalam sholat. Betul? Allahu Akbar.
HP-nya vibrator. Apakah ada yang berani membatalkan sholatnya? Ada? Tidak ada yang berani membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena aku sedang dalam ibadah. Begitu habis cek log, masuk kantor jam 8 pagi. Tet. Terima kasih. Pas sedang duduk-duduk, datang teman ngajak. Bro, ya, ente lagi ngapain? Lagi duduk. Udah cek log? Udah. Yuk jalan ke mall yuk. Aku sedang ibadah. Berani berkata demikian? Takbir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente lagi di mana nih? Lagi di kantor, bro. Ayo kita jalan yuk. Aku sedang ibadah. Ayolah ngopi sebentar aja. Aku yang bayar. Oke. Sebagaimana engkau tidak berani curang dalam sholat, begitu jugalah engkau tidak berani curang di kantor. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah dan kantor juga adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Ayalah sholat. Bro, ayo ke masjid Az-Zikra yuk. Saya sedang ibadah. Jangan dibalik. Ini banyak jamaah yang ngaji tapi pandai interpretasi. Itu azan sudah berkumandang, ayo kita ke masjid. Buat laporan juga ibadah. Ini ibadah mahdoh. Sholat berjamaah di masjid ibadah mahdoh. Sedangkan di kantor ibadah ghairu mahdoh. Tidak pure, tidak murni. Dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Makan ibadah apa enggak? Semua setuju. Kucing makan, ayam makan, cicak makan. Kenapa makan kita ibadah? Karena sebelum makan kita sebut nama Bismillah. Tadi saya makan di rumah Pak Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra. Bismillah. Kalau mau yang agak panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa Ustaz pendek saja? Saya lapar. Bismillah. Maka makan itu bernilai ibadah. Makanya nanti kalau ada tamu makannya lama. Ente kenapa makan lama? Ya akhi, ini adalah ibadah. Maka ibadah harus khusyuk. Makannya lama, sholatnya cepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah tidur ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada teman di sebelahmu tidur, tenang, dia sedang beribadah. Ada yang tidur? Kalau yang tidur, ente kok tidur? Ibadah. Orang semua habis pengajian, marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka ini semuanya ibadah.